Halo anak-anak dan Bapak Ibu Guru, selamat datang pada video pembelajaran pendidikan Pancasila kelas 6. Pada video ini, kita akan mempelajari modul ajar Deep Learning dengan tema Mengenal Norma Hak dan Kewajiban Berbangsa dan Bernegara. Materi ini disusun oleh kelompok 7 dari program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Modul ajar ini disusun oleh mahasiswi kelompok 7, yaitu saya sendiri, Maisi Nadia Sari, dan rekan saya, Melodia Syamsyir, Vina for CMGA, dan Sally Yeror, dengan dosen pengampu Dr. Ihsan SPD MPD. Pada modul ajar ini, kita akan mempelajari pendidikan Pancasila bab 3, yaitu mengenal norma, hak, dan kewajiban berbangsa dan bernegara, khususnya pada topik A. Pembelajaran ini juga disertai dengan demonstrasi media ajar agar siswa dapat belajar secara aktif dan menyenangkan. Tujuan dari video pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, menjelaskan isi modul ajar Deep Learning Pendidikan Pancasila bab 3, mengenal norma hak dan kewajiban berbangsa dan bernegara, khususnya pada topik A. Yang kedua, mendemonstrasikan media ajar. Next, di sini ada materi pembelajaran. Di sini ada pokok-pokok materi, yaitu yang pertama mengenal norma-norma, yang kedua mengenal hak dan kewajiban anak. Di sini juga dilengkapi dengan dimensi profil atau pilihan dimensi lulusan yang akan dicapai dalam pembelajaran. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, kita masuk ke desain pembelajaran. Di sini ada capaian pembelajaran. Peserta didik mampu menyajikan hasil identifikasi bentuk-bentuk norma, hak dan kewajiban dalam kedudukannya sebagai anggota keluarga, warga sekolah, dan warga negara. Lalu mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari, melakukan praktik musyawarah untuk membuat kesepakatan dan aturan masyarakat, serta menerapkan dalam lingkungan keluarga dan sekolah. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Di sini teman-teman bisa membacanya sendiri. Selanjutnya di sini ada praktik pedagogis. Untuk pendekatannya di sini deep learning, model pembelajarannya di sini problem based learning. Untuk media pembelajarannya di sini ada diskusi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah. Kemitraan pembelajaran di sini ada teman kelas, guru mata pelajaran, orang tua. Lalu pemanfaatan digital di sini menggunakan PPT Canva. Yang kedua ada media pembelajaran interaktif dengan menggunakan web dengan nama web yaitu WordWall. Dan yang ketiga LKPD. Nah, LKPD-nya di sini kami buat 3 LKPD untuk menyesuaikan gaya belajar peserta didik itu sendiri, yaitu di sini ada visual, auditory, dan kinestetik. C. Pengalaman belajar kegiatan awal. Materi pada gambar ini menjelaskan tahapan kegiatan awal pembelajaran yang dirancang untuk menciptakan suasana kelas yang nyaman, menyenangkan, dan bermakna bagi peserta didik. 1. Pemanfaat digital. Pada pembelajaran ini, guru memanfaatkan media digital yaitu PPT Canva untuk menampilkan materi secara menarik. WordWall sebagai media kuis atau permainan interaktif. LKPD disesuaikan dengan gaya belajar siswa, visual, auditorik, dan kinestetik. Tujuan agar pembelajaran lebih variatif dan tidak membosankan. 2. Kegiatan awal 5-10 menit. A. Orientasi bermakna. Pada tahap ini, guru menyiapkan kondisi fisik dan mental siswa agar siap belajar. Langkah-langkahnya: 1. Guru memberi salam, menanyakan kabar, dan mengecek kehadiran siswa. 2. Guru mengajak siswa menenangkan diri dengan duduk tegak, menarik nafas dalam, dan mengejamkan mata sejenak agar lebih fokus. Yang ketiga, pembelajaran diawali dengan doa yang dipimpin oleh salah satu siswa yang datang paling awal sebagai bentuk pembiasaan disiplin dan nilai PPK. Yang keempat, siswa diajak menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke untuk membangkitkan semangat belajar sekaligus menanamkan rasa cinta tanah air. B. Motivasi. Tahap ini menunjukkan
membuat siswa lebih antusias dan aktif. Langkah-langkahnya, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberikan motivasi. Guru mengajak siswa melakukan ice breaking melalui permainan singkat. Contoh, instruksi guru. Kalau saya bilang hak, kalian lompat sekali. Kalau saya bilang kewajiban, kalian tepuk tangan 2 kali. Kalau saya bilang norma, kalian berputar kecil di tempat. Permainan ini membantu siswa lebih fokus, ceria, dan siap menerima materi. Lanjut, materi inti 15-20 menit. Orientasi pada masalah 10 menit. Meaningful learning. Peserta didik menghubungkan materi dengan pengalaman nyata. Yang kelima, guru menampilkan media PPT Canva, materi pendidikan Pancasila, materi pendidikan masyarakat. Bab 3, mengenal norma hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Topik A, mengenal norma hak dan kewajiban, TPACK. Yang keenam, peserta didik memperhatikan pemaparan yang disampaikan guru dan mencatat hal penting. Yang ketujuh, saat peserta didik berusaha untuk fokus dan mendengarkan dengan seksama, guru memberikan penguatan positif terhadap peserta didik yang menunjukkan sikap disiplin seperti mengikuti kesepakatan kelas, misalnya mendengarkan dengan baik, tidak mengganggu teman, dan mencatat poin-poin penting. Guru, terima kasih Andi karena sudah mencatat dengan baik, dan ini adalah contoh sikap yang sangat membantu dalam memahami materi. Yang kedelapan, peserta didik diberi pertanyaan permasalahan terkait pemaparan yang disampaikan guru. Poin pertama, dari macam-macam norma yang ada, agama, kesusilaan, kesopanan, hukum, norma mana yang menurut kalian paling sering kalian temui di sekolah? Jelaskan alasannya. Poin yang kedua, coba bayangkan jika di sekolah tidak ada aturan atau norma. Apa dampak yang mungkin terjadi siswa, guru, dan lingkungan sekolah? Peserta didik diberikan penguatan jawaban dengan media konkret. Lanjut, yang ke-9, peserta didik bersama guru melakukan tanya jawab terkait pertanyaan yang disampaikan. 10, peserta didik diberi penguatan sebelum ke pembelajaran selanjutnya. Mengorganisasikan siswa untuk belajar 5 menit. Yang ke-11, peserta dijelaskan bahwa pembelajaran menggunakan pendekatan berdiferensiasi. Yang ke-12, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil sesuai gaya belajar peserta didik, 4 atau 5 orang. Yang ke-13, peserta didik dibagikan LKPD untuk dikerjakan secara berkelompok. Yang ke-14, peserta didik diberikan pengarahan dalam mengerjakan LKPD. Membimbing pengalaman individual atau kelompok. 15, peserta didik secara berkelompok masing-masing menyelesaikan LKPD dengan berdiskusi. Yang ke-16, guru membimbing di setiap kelompok dalam mengerjakan LKPD. Yang ke-17, peserta didik yang sudah selesai mencocokkan dan melengkapi kembali hasil pengerjaan kelompok. Yang 18, guru memastikan setiap kelompok melengkapi jawaban dengan tepat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. 19, kelompok mempresentasikan sesuai arahan guru dalam LKPD. Lanjut, yang ke-20, guru memberikan umpan balik langsung terkait presentasi yang disampaikan peserta didik. 21, kelompok lain memberikan komentar positif dan masukan pembaikan. 22, guru memberikan apresiasi berupa pujian atau stiker penghargaan untuk mendorong motivasi. Lanjut, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah 15 menit. 23, guru memimpin refleksi terhadap presentasi. Apa yang kamu pahami tentang norma hak dan kewajiban anak setelah pembelajaran hari ini? Bagaimana cara kamu menerapkan norma serta melaksanakan hak dan kewajiban di rumah atau di sekolah? Menurutmu, apa akibat yang terjadi jika norma dan hak kewajiban tidak dijalankan dalam kehidupan bersama? Nah, penutup 15 atau 20 menit. 1. Peserta didik diberikan soal evaluasi untuk dikerjakan secara individu. 2. Peserta didik melakukan ice breaking dengan media wordwall. Yang ketiga, peserta didik bersama guru menyimpulkan pembelajaran hari ini. Yang keempat, kegiatan pembelajaran diakhiri dengan doa bersama. Lanjut, di sini ada D, asesmen pembelajaran.
Poin pertama penilaian sikap, poin kedua teknik observasi. Lanjut poin yang ketiga, instrumen rubrik. Poin yang keempat, penilaian keterampilan. Poin yang kelima, bentuk LKPD. Poin yang keenam, teknik non-teks atau menyajikan informasi dalam bentuk kerja. Poin yang ketujuh, instrumen rubrik. Poin yang kedelapan, penilaian pengetahuan. Poin yang kesembilan, bentuk soal evaluasi. Poin yang ke-10, teknik tes tertulis. Poin yang ke-11, instrumen rubrik. Lanjut yang E, glosarium. 1. Aturan, ketentuan atau pedoman yang harus dipatuhi oleh anggota kelompok atau masyarakat agar tercipta ketertiban. Yang kedua, hak segala sesuatu secara wajar menjadi milik atau pantas diterima oleh setiap individu, misalnya hak mendapatkan perlindungan pendidikan atau kesehatan. Yang ketiga, hak anak, hak khusus yang dimiliki anak-anak seperti masyarakat, nama, identitas, masyarakat, bermain, perlindungan, dan masyarakat. 4. Hukum, aturan resmi yang dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat berwenang dan berlaku mengikat semua warga negara dengan sanksi tegas bagi pelanggar. Yang kelima, kewajiban, sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang sebagai tanggung jawab, misalnya belajar dengan sungguh-sungguh atau mematuhi peraturan sekolah. Yang keenam, komunitas, sekelompok orang yang hidup masyarakat dan memiliki kepentingan, minat, dan tujuan yang sama. Yang ketujuh, Konvensi Hak Anak, perjanjian internasional yang memuat hak-hak khusus anak dan telah disahkan oleh Indonesia melalui keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990. RKPD atau disebut lembaran kerja peserta didik. RKPD terbagi atas 3, yaitu RKPD visual, yang kedua RKPD audiotorik, yang ketiga RKPD kinestetik. Yang pertama RKPD visual. Cocokkan pertanyaan dengan kata yang benar. Titik-titik adalah aturan yang harus dipatuhi dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap siswa memiliki titik-titik untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Jika seseorang melanggar aturan, maka ia bisa mendapatkan sebagai akibatnya. Salah satu contoh titik-titik di masyarakat adalah norma kesopanan dan norma hukum. Kebersihan kelas sebelum belajar dimulai adalah titik-titik seorang siswa. Hak, norma, dan kewajiban. Apa itu norma? Jelaskan menurut pendapatmu. Yang kedua, mengapa norma itu penting? Jelaskan. Yang ketiga, sebutkan contoh kewajiban di lingkungan sekolah. Yang keempat, sebutkan contoh hak anak di lingkungan rumah. RKPD yang ketiga, norma hak dan kewajiban. Jawablah teka-teki. Silakan di bawah ini dengan menjawab pertanyaan berikut. 1. Mendaftar. Saksi apabila melanggar norma agama berasal dari menurun. 2.
sesuatu yang menjadi milik kita. Yang ketiga, berlaku jujur merupakan berwujud dan norma. Yang keempat, norma yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang kelima, sesuatu yang wajib kita laksanakan. 6. Norma yang mengajarkan kita untuk menghormati yang lebih tua. Terus lanjut. Ayo melengkapi pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jawaban yang singkat dan tepat. 1. Jelaskan perbedaan antara norma kesopanan dan norma kesusilaan. Yang kedua, berikan satu contoh nyata menerapkan norma agama dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, sebutkan 3 hak-hak yang kamu rasakan terpenuhi di lingkungan sekolahmu. Yang keempat, apa akibat yang mungkin terjadi jika seseorang melanggar norma hukum. Kelima, jelaskan mengapa kita perlu menaati norma dalam kehidupan bersama. Nah, teman-teman, kita masuk ke sesi paling seru nih, yaitu media ajar. Sebelum saya mendemonstrasikan media ajar, mungkin terlebih dahulu saya ingin menjelaskan apa itu media ajar interaktif berbasis digital. Media ajar interaktif berbasis digital seperti Kahoot atau Canva interaktif merevolusi pembelajaran sekolah dasar dengan elemen dimensi seperti kuis, animasi, dan gamifikasi. Siswa terlibat aktif, misalnya melalui game yang meningkatkan motivasi dan memudahkan guru dalam penilaian formatif via data analitik. Selaras kurikulum merdeka, media ini mengatasi tantangan akses dengan pelatihan literasi digital, membekali keterampilan abad ke-21 secara efisien.